hari Minggu. Kembali lagi kita jumpa di hari ini. Mungkin sudah ada anak-anak sekolah minggu ya yang sudah mulai masuk ke gereja, gedung sekolah minggunya. Tapi juga masih ada kawan-kawan kita anak-anak sekolah minggu yang masih ibadah di rumah. Untuk itu, mari anak-anak sekolah minggu yang masih ibadah di rumah, jangan berkecil hati karena kita masih bisa ibadah bersama-sama walau melalui online. Untuk itu anak sekolah minggu, mari kita mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, nafas kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus yang pimpin dari awal hingga akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama dengan judul Allahku besar, kuat dan perkasa. Dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Tahukah kalian, kalau kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita percaya mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diberikan kuasa. Karena apa? Kita menjadi anak-anak Allah. Jadi, kalau anak-anak sekolah minggu selalu mengandalkan Tuhan Yesus, maka tidak ada anak sekolah minggu yang lemah. Tapi anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang kuat. Karena apa? Ada kuasa dalam Yesus Kristus di kehidupan kita. Seperti kata Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi anak sekolah minggu, jadilah anak yang kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh baik bagiku,
sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita baca sekali lagi ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, mari kita hafalkan dan juga gerakannya selalu ada dalam menghafal ayat hafalan. Ikuti kami. Alkitab berkata,
mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, persiapkanlah hati dan pikiran kita supaya kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk nantinya mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang kuasai hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, ambil Alkitabnya. Ya, hari ini firman Tuhan buat kita anak-anak sekolah minggu diambil dari Kitab Keluaran 14 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 22. Buka Alkitabnya dari Keluaran 14 ayat 21 sampai ayat 22. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian jauh isi firman Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu. Ya, seperti tadi di awal kita sudah katakan bahwa tema anak sekolah minggu bagi kita di minggu ini adalah Tuhanku hebat. Apa temanya? Tuhanku hebat. Ya, anak-anak sekolah minggu, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dari Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan ayat 22 tadi, sangat jelas ya kita baca, kita dengar-dengaran bahwa luar biasa sekali Tuhan Allah. Sampai begitu berkuasanya Dia, sampai begitu hebatnya Dia, Tuhan Allah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk bangsa Israel. Melalui perantaraannya ada Nabi Musa di situ. Anak-anak sekolah minggu, secara sederhananya bagaimana maksud dari firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa Tuhanku itu hebat? Ini dia sedikit peragaan bagi kita anak-anak sekolah minggu. Jeng jeng, kita anggaplah ya ini laut Teberau. Disinilah Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kehebatannya kepada bangsa Israel. Anak-anak sekolah minggu, dari ayat 21 dan ayat 22 tadi, apa yang Tuhan Allah lakukan kepada bangsa Israel agar mereka boleh lari, boleh lewat, boleh selamat dari kejar-kejarannya orang Mesir? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membelah laut Teberau sehingga di tengah-tengahnya itu menjadi tanah yang kering. Jadi Allah yang begitu maha kuasa, maha hebat, Dia kemudian menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya di tengah-tengah bangsa Israel dan juga orang-orang Mesir. Tuhan kemudian melakukan hal yang luar biasa. Tadinya ini air laut ini nyatu dia. Tetapi begitu Allah berkuasa, begitu hebatnya Tuhan Allah kita, terbelahlah laut Teberau. Jeng jeng jeng, terbelah, terbagi dua, sehingga di tengah-tengahnya ini, seperti yang anak sekolah minggu bisa lihat, menjadi tanah kering. Dan di kanan, kiri,
ini menjadi tembok bagi orang-orang Israel yang nantinya akan lewat. Mari kita tempelkan dulu pakunya supaya nampak air laut yang terbelah itu. Dan kita nanti bisa melihat bagaimana orang Israel akan berjalan di tengah-tengah tanah yang kering ini. Dan terbelahlah lautnya. Lalu begitu laut terbelah, maka orang-orang Israel pun berbondong-bondonglah mereka menyeberangi laut itu. Berbondong-bondong. Yang pertama rombongan menyeberangi. Lalu kemudian selanjutnya mereka berhasil menyeberangi. Demikian seterusnya sampai semuanya akhirnya orang-orang Israel ini berhasil melewati yang namanya Laut Teberau. Bukankah luar biasa sekali yang namanya Tuhan kita? Dia sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Bagaimana mungkin air laut kemudian terbelah dua dan kering di tengah-tengahnya sehingga kita bisa berjalan. Itu bukti dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 bagaimana Allah kita yang hebat. Nah, itu dialami oleh bangsa Israel pada dulunya dan juga disaksikan oleh orang-orang Mesir pada dulunya. Kalau saat ini, apakah hal yang hebat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan anak sekolah minggu? Ada yang bisa menjawabnya? Apa ya hal hebat yang Tuhan lakukan dalam kehidupanku? Iya, betul sekali. Pasti ada yang menjawab, dia mati bagiku di kayu salib. Betul, itu adalah hal yang terhebat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Menggantikan nyawanya demi nyawaku. Menggantikan nafasnya demi nafas kita manusia berdosa. Nah, hal-hal apa lagi ya yang kira-kira membuat dalam kehidupan kita ini Allah itu hebat? Nah, anak sekolah minggu jangan lupa ya, kalau saat ini kita masih memiliki nafas kehidupan, menikmati matahari, menikmati hujan, menikmati panas, menikmati kebersamaan, itu juga bukti bahwa Allah itu hebat. Dan kemudian ketika kita lagi sedih, lalu kita bisa bersuka cita, itu juga bukti pekerjaan Allah yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Kita sehat, kita kuat, bisa melihat tayangan ibadah sekolah minggu, bisa bernyanyi, bisa bergerak, itu juga pekerjaan Allahku yang hebat. Nah, anak-anak sekolah minggu, ada lagi loh pekerjaan atau karya Allah yang hebat dalam kehidupan kita. Dia punya sesuatu bagi kita dan dia sudah menyiapkannya bagi kita di suatu hari nanti. Apa yang dilakukan Allah kita yang hebat? Dia menyiapkan tempat bagi kita, yaitu surga. Dan itu adalah hal hebat. Kenapa? Karena surga itu hadiah gratis dari Allah. Tapi kenapa ya? Tahan dulu, tunggu dulu ya. Kita dengarkan nanti di episode selanjutnya. Kenapa dikatakan bahwa surga itu adalah hadiah gratis dari Allah. Nah, sudah ingat ya anak sekolah minggu? Sudah tahu ya bahwa itulah hal-hal hebat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nggak usah pikir-pikir yang susah. Apa ya yang hal hebat yang Allah lakukan? Itu tadi sudah. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, sukacita, kebersamaan dengan keluarga. Nyawanya rela mati bagi kita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah bukti bahwa Tuhanku hebat.
Demikian jauh firman Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu. Jadi intinya adalah jangan pernah kita merasa sendirian, jangan pernah kita merasa ketakutan, jangan pernah kita merasa susah sekali. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat. Selama engkau menerimanya, selama engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka kau akan diberikan kuasa. Engkau akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kiranya Engkau tetap menjadi Tuhan kami yang hebat. Engkau tetap menyertai kehidupan kami anak-anak sekolah minggu, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sudah tiba di akhir ibadah anak sekolah minggu hari ini. Kita sudah memberikan persembahan kita tadi sudah bernyanyi, juga menghafal ayat hafalan, juga mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan kembali berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Nanti ditutup doa Bapa kami dan juga lagu Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menyertai kami dari awal ibadah tadi hingga di akhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bernyanyi, mengeluarkan suara kami untuk memuji muliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang sudah memberikan persembahan. Begitu juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap orang tua kami yang bersusah lelah mencari nafkah kehidupan.
untuk boleh memenuhi kebutuhan hidup kami, dan juga untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami ini boleh dipakai untuk kerajaan-Mu, dalam hal ini gereja dan juga sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Engkau yang tetap menyertai kami, melindungi kami, karena Engkau adalah Tuhan kami yang hebat, yang akan senantiasa menyertai kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang begitu hebat dalam kehidupan kami, Engkau bisalah melindungi kami dari segala sakit penyakit, dari segala hal-hal yang jahat. Terlebih lagi Tuhan Yesus, dalam situasi kami menghadapi virus corona ini, kiranya Engkaulah yang turut memberkati segala usaha-usaha dari anak-anak Tuhan untuk boleh mengurangi yang namanya virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam segala aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu. Sampai bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.